Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah meninggalkan Laut Qi. Dia segera terbang menuju Laut Pengetahuan Zipu di titik leluhur. Wang Lin memutuskan untuk secara pribadi mengamati lautan jiwa mati dari luar. Jika pada akhirnya memang sesuai dengan ingatannya, maka dia siap melaksanakan rencana yang sangat berani. Setelah meninggalkan Laut Qi, di depan matanya ada dunia yang berkilauan. Jika itu di masa lalu, maka Wang Lin akan berpikir tempat ini tidak ada habisnya. Tetapi sekarang, dia mewarisi ingatan dewa kuno, sehingga tempat ini tidak lagi misterius baginya. Selama perjalanan, suasana hati Wang Lin tetap tenang. Seringkali dia meraih udara, menciptakan celah. Setelah memasuki celah tersebut, dia akan muncul ribuan kaki dari tempatnya sebelumnya. Ini adalah metode khusus untuk dipindahkan ke dalam tubuh dewa kuno. Jika dia mewarisi seluruh ingatannya, maka yang harus dia lakukan hanyalah menghendakinya di dalam hatinya, dan dia bisa sampai di titik manapun di tubuh dewa kuno. Saat ini Wang Lin baru saja keluar dari celah, namun ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia langsung mencibir. Tiba-tiba di hadapannya, ruang tampak berubah. Diikuti oleh kemunculan seorang kultivator iblis. Dia menatap Wang Lin dengan heran, lalu menjilat bibirnya dan tertawa. "Anak kecil, orang tua ini akhirnya menemukanmu." Saat dia berbicara, tangannya bergegas ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan tanpa panik sedikit pun. Dia segera mundur dan melafalkan mantra yang rumit. Saat berikutnya, lingkungan di sekitarnya tampak memanjang tanpa batas. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya berubah dari beberapa puluh kaki menjadi puluhan ribu kaki. Sehingga tangan kanan kultivator iblis itu hanya meraih udara kosong. Saat melihat perubahan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengarahkan tangannya ke depan dan tubuhnya maju ke depan menuju tempat Wang Lin berada. Saat ini Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin dan menghilang ke dalam celah lagi. Melihat adegan ini, kultivator iblis itu tercengang. Dia menyipitkan matanya dan tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengirimkan kekuatan jiwanya ke teman-temannya dan menyebarkan berita bahwa dia telah menemukan Wang Lin. Dalam beberapa tarikan nafas, hampir semua kultivator iblis di tanah dewa kuno mencapai lokasi ini. Kemudian, beberapa lusin kultivator iblis yang ada di sini segera menyebarkan kekuatan jiwa mereka untuk mencari Wang Lin. Mereka akhirnya dengan cepat menemukan Wang Lin dan dia terbang dengan kecepatan luar biasa. Mewarisi bagian dari ingatan dewa kuno tidak meningkatkan kultivasi Wang Lin sama sekali. Namun di dalam tubuh dewa kuno, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Ketika para kultivator iblis menemukan Wang Lin, mereka mulai menyerangnya dengan kecepatan penuh. Namun bahkan dengan kekuatan jiwa mereka yang terkunci pada Wang Lin, mereka dikejutkan dengan fakta bahwa mereka telah kehilangan semua jejaknya. Karena semakin banyak kultivator iblis tiba di lokasi antara Laut Qi dan titik leluhur, gabungan kekuatan jiwa mereka sangat besar dan dapat dengan mudah menemukan Wang Lin. Tetapi saat kekuatan jiwa mereka terkunci pada Wang Lin, anehnya dia akan menghilang. Tidak peduli seberapa besar gabungan kekuatan jiwa mereka, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Wang Lin sedikit pun. Saat melihat mereka, Wang Lin hanya mencibir. Dia segera memasuki celah lagi dan tiba di titik leluhur yang berada di luar Laut Pengetahuan Zipu. Lautan Pengetahuan Zipu di hadapan Wang Lin tampak seperti bola besar. Itu jelas mencakup dua bagian. Satu berwarna merah darah dan yang lainnya hitam pekat. Bagian yang berwarna merah darah sudah tentu laut darah
dan bagian yang hitam pekat adalah laut jiwa mati. Sambil melihat bola aneh di depannya, Wang Lin teringat akan sesuatu. Saat itu, pertarungan antara pria berambut merah dan sisa-sisa jiwa dewa kuno sangat menggemparkan. Mereka bertarung untuk saling membunuh dengan tubuh dewa kuno sebagai medan pertempurannya. Pada akhirnya, dewa kuno Tusi kalah karena dia telah mati dan hanya tersisa sebagian jiwanya. Namun dia membagi laut pengetahuannya menjadi dua. Salah satunya adalah laut jiwa mati untuk mencegah siapapun mendapatkan warisan pengetahuan. Dan separuh lainnya adalah laut darah, dibuat untuk menyegel pria berambut merah. Menyaksikan pemandangan di hadapannya, Wang Lin berpikir bahwa Raja Iblis Langit sangat jenius karena berpikir untuk menggunakan keinginan dewa kuno dengan tulang dewa kuno sebagai panduan dan membuka jalan ke laut jiwa mati untuk mendapatkan warisan pengetahuan. Saat ini sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Lin. Dia segera menggerakkan tubuhnya ke depan menuju laut jiwa mati. Saat dia berada di dekatnya, tiba-tiba kabut hitam keluar dan mengelilinginya, lalu mencegahnya untuk bergerak maju. Wang Lin mencoba bergerak ke arah lain, tetapi kemanapun dia pergi, kabut hitam akan selalu mengelilinginya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak bisa melewati kabut hitam. Wang Lin berpikir sejenak dan meminum beberapa teguk energi spiritual, lalu duduk bersila. Matanya menunjukkan tatapan yang dingin saat dia membentuk sebuah teknik di depannya. Segera, lingkaran ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Saat berikutnya, matanya menjadi semakin cerah dan tangannya bergerak semakin cepat. Setelah sekian lama, lingkaran ilusi mulai meningkat dan tangannya tiba-tiba berhenti lalu menekan ke depan. Lingkaran ilusi membentuk cincin yang tak terhitung banyaknya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, Wang Lin berdiri. Dia meletakkan tangannya di dada dan tangan kirinya di bahunya. Kedua tangannya tampak membentuk segel aneh, sementara kedua kakinya bergerak ke depan secara perlahan. Tiba-tiba, seekor ular hitam muncul dari tempatnya melangkah. Wang Lin dengan cepat memanjat tubuhnya hingga terbelah menjadi dua di dadanya. Ular hitam itu mengikuti lengannya dan sampai pada setiap segel aneh yang telah dibentuk oleh kedua tangannya. Dalam sekejap, bola berukuran tengkorak dengan banyak tentakel yang menempel muncul di depan Wang Lin dan dia mulai meraung rendah. Dewa kuno, hancurkan! Matanya menjadi dingin dan melemparkan kedua tangannya ke samping. Bola hitam itu menyerbu ke depan seperti kilat, mengejar lingkaran ilusi yang menyerang kabut hitam. Penghancuran dewa kuno ini adalah satu-satunya teknik yang bisa digunakan Wang Lin setelah menguasai taktik dewa kuno. Kekuatan teknik ini bukan untuk menyerang, melainkan menggunakan energi spiritual dalam jumlah besar untuk mendobrak semua batasan. Adapun energi spiritual cair yang diminum Wang Lin sebelumnya diubah menjadi bola hitam dengan teknik penghancur dewa kuno. Pada saat yang sama, Wang Lin maju ke depan seperti meteor. Hal pertama yang menyentuh kabut hitam adalah lingkaran ilusi Wang Lin. Saat mereka menyentuhnya, rasanya seperti panas menyentuh salju, sehingga kabut dengan cepat mencair. Namun saat kabut itu menghilang, ada lebih banyak kabut lain yang datang. Tampaknya kabutnya bukannya berkurang, tetapi semakin bertambah banyak sehingga membentuk lapisan kabut yang semakin tebal. Setelah membentuk lingkaran ilusi dan bola hitam yang diciptakan oleh teknik penghancuran dewa kuno, sehingga bola hitam ini mengandung tentakel api yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka menyentuhnya, maka kabut itu akan hancur yang menyebabkan gelombang tekanan akan meledak ke segala arah. Alhasil, di dalam kabut tebal ini terbukalah celah yang dalam.
Jika melihat celah ini dari luar, itu sepertinya tidak berujung. Wang Lin segera menggunakan kesempatan itu dan dengan cepat terbang ke dalam celah. Setelah keempat gelombang didorong keluar, itu akan segera diliputi oleh kabut hitam. Lambat laun, karena gelombang tidak mampu lagi menahan tekanannya, maka gelombang mulai menyusut dan akibatnya jaraknya semakin mengecil. Tak lama kemudian, celah tersebut tertutup karena runtuhnya ombak. Saat ini kecepatan Wang Lin sangat cepat. Meskipun dia melihat celah tersebut tampak mengecil, namun dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mundur. Meski kemungkinan berhasilnya kecil, Wang Lin tetap tidak mau melepaskan peluangnya. Melihat ombak di sekelilingnya telah menyusut dan ujung celah masih belum terlihat, tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di dalam benaknya. Dia segera meminum seteguk energi spiritual cair lagi. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa mantra. Setelah melepaskan tangannya, tampak bola hitam lainnya muncul. Dia mengambil bola hitam itu dan mulai melemparkannya ke samping. Saat bola hitam pecah, itu bersamaan dengan gelombang di sekitarnya yang tampak mulai mendorong keluar lagi. Beban di tubuhnya sangat besar setiap kali dia menggunakan teknik penghancur dewa kuno. Jika hanya 3 kali, kerusakan pada tubuhnya tidak akan besar. Tetapi sampai sekarang, sudah lebih dari 3 kali Wang Lin melakukannya, dan itu akan menyebabkan kerugian besar baginya sebelum dia benar-benar menguasai taktik dewa kuno. Teknik penghancuran dewa kuno didasarkan pada taktik dewa kuno. Tetapi saat ini Wang Lin hanya menggunakan energi spiritual untuk bertahan hidup. Namun dia terus bergerak maju karena ombak tidak tahan lagi dengan tekanan kabut dan mulai menyusut. Wang Lin akhirnya mencapai ujung kabut. Setelah melihat sekilas ke belakangnya, Wang Lin hanya tersenyum pahit, lalu berbalik untuk pergi. Di dasar kabut ada lapisan petir ungu yang terus-menerus meraung. Jika dia masuk secara sembarangan, maka dia pasti akan mati. Saat ini Wang Lin melihat di bawah lapisan petir ungu ada laut hitam. Dan di dalam gemuruh air laut hitam ini ada makhluk yang terlihat seperti naga. Tetapi itu sebenarnya bukan naga. Dan makhluk itu terus menatap Wang Lin melalui lapisan petir ungu. Ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki Wang Lin secara paksa. Jika dia melakukannya, maka tampaknya sebelum dia memasuki laut jiwa mati, dia akan menemui ajalnya. Namun saat dia melihat ada yang tidak beres, dia langsung mundur. Saat ini ombaknya mulai runtuh, namun sesaat sebelum celah itu tertutup, dia langsung menyerbu keluar. Dia kembali menatap kabut hitam dan wajahnya tampak muram. Jika Wang Lin tidak bisa memasuki laut jiwa mati, maka dia tidak akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, memasuki laut jiwa mati adalah hal yang mustahil. Bahkan orang seperti Raja Iblis 6 Keinginan juga tidak akan bisa memasuki laut jiwa mati. Satu-satunya orang yang bisa memasukinya adalah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno. Wang Lin merenung sambil menatap laut darah yang berada di samping laut jiwa mati. Disinilah sosok berambut merah itu terjebak. Jika dia bisa membebaskan diri, maka bukan hal yang sulit baginya untuk memasuki laut jiwa mati. Dapat dikatakan bahwa peluang orang ini untuk menembus laut jiwa mati jauh lebih tinggi daripada Wang Lin. Bagaimanapun, di dalam laut jiwa mati terdapat warisan pengetahuan. Jika pria berambut merah mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan kedua warisan tersebut dan akan segera menjadi dewa kuno. Wang Lin terus menatap laut darah dan mulutnya perlahan menunjukkan senyuman kecil. Dia memikirkan kejadian yang terjadi sebelumnya. Tentu saja hal itu disebabkan karena Wang Lin adalah seorang pemakan jiwa, sehingga semua kultivator iblis itu
dengan gila-gilaan mencarinya. Lalu untuk alasan apa mereka mencarinya? Dia juga berpikir ada yang aneh dengan kemunculan mutasi jiwa pengembara. Sebagai seorang pemakan jiwa, Wang Lin tahu bahwa di dunia pembusukan, para pemakan jiwa memiliki batasan yang sangat jelas antar wilayah. Jika jiwa pengembara akan berevolusi menjadi pemakan jiwa, maka pemakan jiwa akan menghentikan evolusinya dengan cara melahapnya. Kecuali jika tidak ada pemakan jiwa di dekatnya. Namun sebelumnya, Wang Lin merasakan ada pemangsa jiwa di ujian ketiga. Dalam keadaan tertentu, hal ini juga sangat mungkin terjadi dan tentu saja itu dengan bantuan kekuatan eksternal. Apalagi sang pemakan jiwa sepertinya berada dalam keadaan yang aneh, seolah-olah dia sedang tertidur sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Setelah menganalisa situasinya, Wang Lin mulai menyadari bahwa keadaan pemakan jiwa itu disebabkan oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk memungkinkan jiwa pengembara lainnya berevolusi menjadi pemakan jiwa. Wang Lin akhirnya menyadari rencana besar pihak lain, namun dia membutuhkan dua pemakan jiwa untuk bisa menyelesaikan rencananya. Ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan mengapa saat mereka menyadari Wang Lin adalah seorang pemakan jiwa, semua kultivator iblis mulai mencarinya seperti orang gila. Menurut pengamatan Wang Lin, butuh waktu lama agar jiwa pengembara itu menjadi pemakan jiwa. Saat berikutnya, sebuah pemikiran terlintas di dalam benak Wang Lin. Pertanyaan terakhir yang dia miliki adalah, untuk siapa semua kultivator iblis ini bekerja? Dia berpikir pasti ada rahasia mengejutkan di balik semua ini. Semakin Wang Lin menganalisis situasinya, dia mulai semakin memahami gambaran besarnya. Saat ini, Wang Lin menatap tajam ke laut darah dengan ekspresi tenang. Sekarang dia meyakini bahwa yang dapat mengendalikan semua kultivator iblis ini adalah penguasa laut darah. Jika itu benar-benar sosok yang menerima warisan kekuatan dewa kuno Tusi, maka alasan mengapa mereka menginginkan dua pemangsa jiwa adalah agar dirinya bisa meninggalkan tubuh dewa kuno Tusi. Wang Lin merenung sejenak dan ada pandangan dingin yang melintas di matanya. Dia melihat ke laut darah lagi sambil menempelkan jarinya ke alisnya. Saat berikutnya, tubuhnya mulai berubah transparan dan dia segera memasuki mutiara penentang surga. Di dalam mutiara penentang surga, Wang Lin memandang si Tunan dan orang tuanya, lalu duduk di tempat yang hanya memiliki sedikit cahaya. Sejak dia memasuki tahap formasi inti, dia tidak lagi dibatasi saat membawa benda-benda dengan energi spiritual ke dalam mutiara penentang surga. Wang Lin memutuskan melakukan hal ini karena menurutnya ini adalah pilihan terakhirnya untuk bisa membuka laut jiwa mati. Sekarang dia memiliki taktik dewa kuno dan memiliki banyak harta untuk membantu meningkatkan kultivasinya, sehingga dia memutuskan untuk melakukan pelatihan tertutup dan mencoba menerobos ke tahap Nascent Soul. Wang Lin segera menarik nafasnya dalam-dalam, memejamkan mata, dan memfokuskan perasaan ilahi pada tiga kata besar yang ada di kepalanya. Lambat laun, teknik yang rumit muncul satu persatu ke dalam hatinya. Lapisan pertama taktik dewa kuno ini berisi 3 bagian. Menyerap energi spiritual, menelan energi spiritual, dan melelehkan energi spiritual. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.